Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Terima kasih Mimin ucapkan kepada teman-teman yang sudah membantu mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe. Jujur, hal itulah yang membuat Mimin semangat, membuat Mimin rajin untuk update terus. Berkat kalian semua, Mimin ucapkan terima kasih. Baik, teman, langsung saja kita mulai. Bab 122. Waktu begitu cepat berlalu. Kini kehamilan kakak beradik itu sudah semakin membesar. Merasa sudah bersiap-siap untuk melakukan foto maternity sesuai rencana mereka beberapa bulan lalu. Meskipun awalnya ditentang suami masing-masing, karena mereka menginginkan di tempat yang tidak biasa, tapi akhirnya Syafiq dan Azam mengalah. Taman Nusantara itu tempat indah, aman, dan nyaman, tentunya bersahabat untuk ibu hamil. Apalagi mereka juga membawa Safa dan Hana, yang kini juga semakin aktif dan cerewet. Bahkan sepanjang jalan, mereka tidak berhenti berceloteh. Fotografer juga yang mereka sewa, seorang perempuan tentunya. Dede ama Abi dulu ya, Umi mau foto bentar aja. Tidak seperti biasanya, Hana tidak ingin lepas dari Alika. Untuk sesi pertama, tentu Alika hanya ingin mengambil foto berdua dengan kakaknya. Yuk sini, Umi foto sebentar, nanti digendong lagi. Syafiq mengambil Hana yang merengek. Bu Rita tidak bisa ikut karena di kantor ada sedikit masalah. Tadinya memang mereka akan liburan keluarga, tapi berhubung karena belum lengkap, akhirnya mereka memutuskan untuk liburan keluarga setelah Alika dan Aluna melahirkan nanti. Karena tidak hanya Bu Rita yang sibuk, orang tua Syafiq dan Azam juga sama sibuknya. Momen yang tepat memang nanti setelah dua wanita itu melahirkan. Kalau udah sama hobinya aja, mereka sampai lupa suami sama anaknya, celetuk Azam. Namanya juga perempuan, Zam. Kalau ada yang jagain anaknya, hobi jadi nomor 1, balas Syafiq. Untung aja Safa sama Hana anteng lihat uminya sibuk sendiri, ujar Azam. Iya, ini lagi anteng. Namanya anak, kadang ada tantrumnya juga. Apalagi kalau dua-duanya. Alika aja sampai angkat tangan. Keke Syafiq. Karena emosinya yang tidak stabil, membuat Alika juga kadang kesal melihat kedua anaknya tantrum bersamaan. Tapi beruntungnya Alika karena dapat suami penyabar. Jadi saat ia sudah hilang kesabaran, Syafiq akan turun tangan. Entah nanti saat anaknya sudah lahir, apakah Azam juga akan menjadi seperti Syafiq? Lihat saja nanti, karena seorang tidak akan mungkin sama, bukan? Alika datang menghampiri suaminya. Gantian Azam yang akan berfoto dengan sang istri. Syafiq mengendong Safa dan Hana. Mas, perut aku kok kram ya? Tapi HPL masih lama loh, ujar Alika. Kita pulang aja kalau gitu. Mas gak mau terjadi apa-apa, tutur Syafiq. Tapi mas gak mau dibantah. Kita pulang sekarang. Tidak ingin membuat kakaknya cemas, Alika hanya mengatakan jika dirinya ingin pulang lebih dulu. Azam dan Aluna memang membawa mobil sendiri. Bahkan sepulang dari sini mereka akan kembali ke Jakarta. Aluna tentu tidak curiga, karena sebelum berangkat Alika sudah mengatakan jika dirinya tidak bisa lama-lama. Sepertinya Alika memang sudah ada firasat. Sampai di rumah Alika langsung istirahat, berharap bangun tidur nanti kram di perutnya hilang. Kemarin saja ia merasakan hal yang sama, tapi tidak sekuat sekarang. Karena perkiraan melahirkan masih lama. Alika menolak dibawa ke rumah sakit. Syafiq meminta ibunya untuk datang. Ia tetap ingin ada orang yang berpengalaman menemani istrinya. Bi Marti tentu tidak bisa selalu menemani, karena harus menjaga anak-anaknya. Minum dulu sayang, Syafiq membantu Alika
untuk duduk. "Mas, jangan telepon ibu ya. Aku kan belum mau lahiran. Ibu lagi banyak masalah di kantor. Nanti makin stres lagi," pinta Alika. "Iya, Mas cuman minta Umi aja yang datang." Syafiq menyeka air yang sedikit membasahi dagu Alika. "Mas jangan kemana-mana ya," pintanya sambil merengek. "Enggak sayang. Ayo tiduran lagi." Syafiq membantu Alika kembali berbaring. Ia mengelus punggung Alika karena wanita itu juga mengeluh sakit di bagian belakang tubuhnya. Mata Alika memang terpejam, tapi ia sama sekali tidak bisa tidur. Ia begitu gelisah sampai beberapa kali mengubah posisi tidurnya. Meskipun ibunya sudah datang, tapi Syafiq tetap berada di sisi Alika karena wanita itu enggan untuk ditinggalkan. Syafiq juga merasakan hatinya mulai tidak tenang. Ia berpikir jika istrinya akan segera melahirkan. Perkiraan lahir tidak selalu sama. Bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Alika diperkirakan akan melahirkan oleh dokter 10 hari lagi. "Apa kita ke rumah sakit aja, Mi?" Syafiq benar-benar tidak tenang melihat istrinya. Tidak seperti saat pertama kali melahirkan. Dari pembukaan 1 sampai terakhir, begitu cepat, bahkan Alika melahirkan anak kembarnya dengan persalinan normal dan tidak memakan waktu yang lama. "Coba hubungin Eva, dia lagi tugas sekarang. Minta disiapkan ruangan VVIP biar lebih nyaman. Soalnya kalau pembukaan masih lama, nanti dokter pasti nyuruh pulang lagi," ujar Bi Nining. Syafiq mengangguk. Ia melepaskan tangan yang digenggam oleh Alika. Baru saja wanita itu terlelap, Bu Nining menggantikan Syafiq mengelus punggung menantunya. Ayah 2 anak itu keluar dari kamar untuk menghubungi sepupunya. Seperti apa yang diminta ibunya, memesan ruangan untuk Alika. Syafiq juga tidak tega melihat istrinya kesakitan. Wajah Alika bahkan begitu pucat. Alika tidak berhenti meringis, namun matanya tetap terpejam. Suami manapun pasti akan cemas melihat itu. Syafiq menyempatkan untuk melihat kedua anaknya yang ternyata sudah tertidur. "Bi, saya mau pergi ke rumah sakit, titip anak-anaknya," ujar Syafiq pada Bi Marti. "Mbak Lika udah mau lahiran, Mas?" "Belum tahu, tapi ini dibawa ke rumah sakit. Di sana lebih gampang nanti kalau Lika emang udah mau waktunya lahiran." "Ya udah, Bibi jaga anak-anak di rumah. Lebih baik memang berada di rumah sakit sekarang." Syafiq tidak ingin sampai nanti saat istrinya melahirkan, jalanan macet, atau hal lain yang membuat perjalanan ke rumah sakit menjadi lama. Untuk kedua kalinya, Syafiq akan menemani sang istri bertaruh nyawa untuk melahirkan buah hati mereka. Syafiq kembali ke atas. Ia menyiapkan keperluan Alika. Tidak apa, jika memang belum waktunya melahirkan. Yang terpenting mereka ke rumah sakit dulu. Wajah Alika semakin pucat, membuat Syafiq bahkan Bu Nining menjadi tidak tenang. Apalagi sekarang Alika terlihat mulai sesak napas. "Tarik napas pelan-pelan, Nak. Jangan panik." Bu Nining mencoba menenangkan. "Ayo, Bu. Ini perlengkapan Alika." Syafiq membawa satu tas berukuran sedang, yang dulu juga dipakai saat Alika melahirkan. "Biar ibu yang bawa, kamu gendong Alika." Syafiq langsung mengangkat tubuh istrinya itu. Tangan Alika melingkar di pundak Syafiq karena ia juga takut terjatuh. Sampai di depan mobil, Syafiq melupakan jika kuncinya masih di dalam kamar. "Astagfirullah, kuncinya di kamar, Bu," ujar Syafiq. "Biar ibu bawa." Bu Nining masuk ke dalam rumah dengan langkah lebar. Tangan Alika yang tadinya melingkar di pundak Syafiq kini terkulai. Melihat itu, Syafiq kaget. Ia berjongkok menepuk pipi sang istri yang kini jadi dingin. "Sayang, Alika, bangun!" Tangan Syafiq gemetar. Dan selesai teman,
Semoga Alika tidak apa-apa ya. Kira-kira gimana kelanjutannya? Jangan lupa, sampai ketemu di bab berikutnya. Bye.